Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari Paralel B, Grup F, Sesi B1. Saya sendiri, Mikael Agustinus, dengan NPM 190, 310, 159. Dan partner saya, Fabila Septa Alfauzin, dengan NPM 190, 310, 160. Hari ini kami akan sedikit menerangkan mengenai resume tentang fermentasi anggur atau wine di praktikum mikrobiologi. Kita akan lanjut ke pokok bahasan kita. Jadi untuk pokok bahasan kita pada video kali ini ada 6 teman-teman. Pertama ada pengertian fermentasi itu sendiri. Kedua ada jenis-jenis fermentasi. Ketiga ada pengertian wine dan jenis wine. Keempat ada mikroorganisme yang akan digunakan dalam proses fermentasi wine. Kemudian yang kelima ada starter dan keenam adalah faktor-faktor. Baik, kita masuk ke pokok bahasan pertama mengenai fermentasi. Jadi sebelum kita tahu lebih jauh tentang fermentasi wine atau anggur, kita harus tahu dulu fermentasi itu apa. Nah, fermentasi adalah proses oksidasi yang meliputi perombakan media organik pada mikroorganisme anaerob atau fakultatif anaerob dengan menggunakan senyawa organik sebagai aseptor elektron terakhir. Fermentasi ini juga bisa disebut sebagai suatu cara pengawetan yang mempergunakan mikroba tertentu untuk menghasilkan asam atau komponen lainnya yang dapat menghambat mikroba perusak lainnya. Fermentasi juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi dan reduksi, di mana zat yang dioksidasi atau pemberi elektron maupun zat yang akan direduksi, yaitu penerima elektron, adalah zat organik dengan melibatkan mikroorganisme seperti bakteri, kapang, ataupun kamir. Nah, adapun jenis-jenis fermentasi, teman-teman, itu dibagi menjadi 4 jenis. Pertama ada fermentasi karbohidrat, kedua ada fermentasi protein, ketiga ada fermentasi lemak, keempat ada fermentasi sayuran. Nah, untuk fermentasi karbohidrat sendiri adalah kemampuan untuk memfermentasikan karbohidrat dan produk fermentasi yang dihasilkan, di mana merupakan ciri yang sangat berguna dalam identifikasi mikroorganisme. Biasanya ini terjadi pada fermentasi alkohol. Kemudian ada fermentasi protein, di mana ini ada dua jenis ya teman-teman, ada protein nabati maupun protein hewani. Konsepnya sama, di mana menggunakan mikroorganisme jenis kapang, biasanya kalau pada nabati seperti Rhizopus oryzae, biasanya untuk menghasilkan tempe, itu mikroorganisme jenis yang digunakan adalah jenis kapang. Kemudian ada fermentasi jenis untuk protein hewani, biasanya untuk memfermentasikan protein-protein hewani dan produk-produk fermentasi yang dihasilkan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Fermentasi protein hewani ini biasanya pada Streptococcus, Thermophilus, dan Lactobacillus bulgarius, di mana hasil produknya adalah susu yang sering kita konsumsi. Kemudian ada yogurt juga. Yang ketiga ada fermentasi lemak, teman-teman. Fermentasi lemak ini mikroorganisme jenis Streptococcus yang digunakan, Streptococcus lattis dan Lactonoccus ceremorus. Ya, biasanya digunakan untuk memfermentasikan lemak untuk menghasilkan produk margarin, mentega ataupun butter. Kemudian yang terakhir ada fermentasi sayuran, di mana di fermentasi sayuran ini mikroorganisme jenis yang digunakan adalah Leuconos mesenteroides, dan dilanjutkan dengan Lactobacillus brevis. Biasanya dipakai di asinan sayuran, kimchi, dan beberapa jenis olahan-olahan fermentasi sayur lainnya. Kita akan lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan kita tentang praktikum mikrobiologi kali ini, yaitu wine dan jenis-jenis wine. Jadi wine sendiri adalah minuman beralkohol yang dibuat dari sari buah anggur. Nah, wine dibuat melalui fermentasi gula yang ada dari dalam buah anggur. Nah, dari wine sendiri ini juga memiliki beberapa jenis ya teman-teman. Ada beberapa jenis minuman wine anggur, yaitu ada red wine, ada white wine, ada rose wine, sparkling wine, sweet wine, fortified wine, dan beberapa jenis wine lainnya. Pada industri pembuatan minuman beralkohol dari buah anggur sudah banyak dimanfaatkan, tetapi pengaruh penambahan gula dan konstanta kecepatan reaksi dalam proses fermentasi anggur ini belum banyak diteliti. Jadi pada praktikum kali ini kita membuat fermentasi dari apel, teman-teman, untuk menjadi produk wine seperti itu.
Untuk kedepannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae pada fermentasi itu dapat mengakibatkan terjadinya reaksi yaitu C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2. Untuk C6H12O6 ada glukosa, 2C2H5OH adalah etanol, dan CO2 adalah karbon dioksida. Mikroorganisme yang sering digunakan untuk fermentasi alkohol adalah khamir, karena khamir atau yeast mempunyai selektivitas tinggi dan mudah penanganannya dibandingkan dengan jenis bakteri. Salah satu spesies ragi yang dikenal mempunyai daya konversi gula menjadi etanol yang sangat tinggi ialah Saccharomyces cerevisiae. Khamir yeast ini dapat menghasilkan enzim hidrolase dan enzim invertase. Enzim hidrolase ialah di mana Saccharomyces cerevisiae berfungsi sebagai pemecah sukrosa atau disakarida menjadi glukosa atau monosakarida, dan enzim invertase di mana Saccharomyces cerevisiae yang selanjutnya berfungsi mengubah glukosa menjadi etanol. Next. Nah, selanjutnya adalah starter. Starter merupakan bahan tambahan yang digunakan pada tahap awal proses fermentasi. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan di dalam substrata atau medium untuk tujuan proses tertentu. Fermentasi yang menggunakan starter disebut fermentasi tidak spontan. Adapun tujuan penambahan starter adalah untuk membantu fermentasi berjalan lebih cepat dan mengarahkan pada fermentasi yang lebih sempurna sehingga dihasilkan wine dengan alkohol yang sesuai standar. Nah, selanjutnya, next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Yang pertama adalah suhu. Pada proses fermentasi, temperatur sangatlah mempengaruhi karena ada beberapa jenis bakteri atau mikroba yang berperan aktif dalam proses fermentasi. Hanya bisa dilakukan pada suhu optimum saja untuk hasil yang lebih maksimal. Lalu yang kedua adalah oksigen. Pada proses fermentasi, sering sekali kita jumpai mengenai jenis fermentasi aerob dan non-aerob. Hal ini sangat mengacu pada kebutuhan oksigen dalam suatu proses fermentasi. Ada beberapa jenis fermentasi yang harus menggunakan oksigen dan ada yang tidak memerlukan oksigen. Nah, yang terakhir adalah jenis mikroba. Pada proses fermentasi, penentuan jenis mikroba yang digunakan memiliki pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini mengacu pada jenis produk apa yang ingin dihasilkan sehingga pemilihan jenis mikroorganisme di sini sangatlah penting. Nah, sekian untuk penjelasan dari modul fermentasi dari kelompok F sesi B1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.